apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita sudah memasuki tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi dengan menggunakan 5W plus 1H. Kemudian kita akan belajar juga memahami makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, serta memahami makna persatuan dalam perbedaan. Mencari informasi penting pada teks dengan menggunakan 5W plus 1H. Yang pertama adalah what atau apa. Apa digunakan untuk mengetahui benda atau peristiwa yang terjadi. Kemudian when, kapan. Kapan digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, where, di mana. Di mana digunakan untuk mengetahui tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, who, siapa. Siapa digunakan untuk mengetahui orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. W yang kelima adalah why, mengapa. Mengapa digunakan untuk mengetahui sebab atau alasan peristiwa itu terjadi. Plus 1H hanya adalah how, bagaimana. Bagaimana digunakan untuk mengetahui kejelasan tentang suatu hal, cara dan proses pengerjaan sesuatu. Perhatikan teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula DM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Trenggodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, kita bisa membuat peta pikiran sebagai berikut dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang tentunya ketika kita bertanya dengan menggunakan kata tanya tersebut, ada jawabannya di dalam teks bacaan. Apa? Contoh pertanyaan dengan menggunakan kata apa dari teks bacaan tersebut adalah peristiwa penting apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kita cari jawabannya di dalam teks adalah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Yang kedua, mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Kita cari dalam teks. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Yang ketiga, dengan kata tanya siapa? Siapa yang menandatangani teks naskah proklamasi? Dari teks kita bisa menemukan jawabannya adalah yang menandatangani teks naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Dengan kata tanya di mana? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Dari teks kita bisa mendapatkan jawabannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dengan kata tanya kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Dari teks kita temukan jawabannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana proses proklamasi berlangsung? Proses proklamasi berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Demikian cara mencari informasi dengan menggunakan 5W plus 1H dari teks bacaan. Selanjutnya, apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih bunyi teks proklamasi Indonesia? Yuk kita baca bersama-sama. Tentunya dibaca dengan hikmat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini, atau nama dalam bahasa Belandanya adalah de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain, disebut de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan.
negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung dengan negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, seru kan belajar tentang rukun dalam perbedaan, bagaimana kita memahami proklamasi kemerdekaan, makna proklamasi kemerdekaan, sampai kita belajar tentang memahami persatuan dalam perbedaan, apalagi di Indonesia ini yang sangat kaya raya perbedaan budayanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.